Sama biasanya kalau dulu almarhum mamaku biasanya selalu ada tauco Medan. Itu salah satu ciri khas tauco Medannya, jadi dipakein teri. Udah itu. Apalagi udah? Memaknai lebaran tahun ini. Apa? Memaknai lebaran tahun ini. Memaknai lebaran kali ini ya pasti ya kalau buat aku ya, maksudnya Ramadan dan lebaran kali ini rasanya berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena nggak tahu, karena aku termasuk orang yang cukup mengikuti berita-berita di Palestina, saudara-saudara kita di sana, lumayan cukup terganggu kegiatan sehari-hari yang kayaknya tuh mau senang, mau enak, mau nikmat, pasti larinya tuh ke sana terus gitu loh Mbak, otomatis gitu loh. Jadi kayaknya Ramadan ini juga kayak apapun yang aku lakukan, kayak makan enak, aku pasti kayak selalu Nabila, Luisa, Gambang, ini ya doa sedikit aja. Kita biasanya saudara kita makannya pakai rumput loh, nah bener-bener cuma digerus, dipakein air gitu. Jadi kayak nyayat banget sih Ramadan kali ini. Begitupun lebaran, jadi kayak berupaya untuk ngerem diri supaya kita memaknai Ramadan sama lebaran ini nggak terlalu berlebihan, karena nggak sampai hati aja gitu loh Mbak, nggak sampai hati untuk kita bisa seperti Ramadan sebelum dan lebaran sebelumnya tuh kayak nggak sampai hati aja gitu. Jadi gitu. Dari sana kangen nggak sih sama Palestina sama Gaza sebelumnya, apalagi udah sono sebagai apa sih banget Mbak. Tadi juga ngobrol sama Irfan gitu kan, nanyain gimana di sana. Setiap minute di sana tuh selalu punya kerinduan tersendiri, karena apa ya, sama lah menurut aku semua tanah suci, Mekah, Madinah, Aqsa itu selalu ngasih rasa rindu yang gak bisa dijelasin kan Mbak. Apa sih kok kangen lagi, baru pulang tapi kok udah rindu lagi, yang pasti membekas gitu ya, sampai sekarang tuh pasti nggak akan bisa dilupain. Dan buat aku sekarang adalah yang paling penting adalah ya kita harus bisa berempati atau ini bukan cuma sibuk berisik, sibuk memposting atau edukasi atau segala macam, tapi lebih kepada yuk kita imanin, yuk kita yakinin kalau sebenarnya mereka itu pasti bisa menang. Mereka bisa entah kapan walau alam, tapi aku pengen menanamkan walaupun dalam hati kecil tuh kayak perang gitu loh Mbak. Kayaknya sulit ya untuk damai, itu sulit ya, kemerdekaan sulit ya, tapi aku lawan gitu. Sehoror itu kan di sana pas waktu masih di sana. Horor seperti di Rafah sama di Gaza itu sebenarnya enggak. Karena Yerusalem itu bukan medan perang. Yerusalem itu medan perangnya beda. Medan perangnya adalah mereka masih bisa hidup dan aktif, tapi dengan situasi dan kondisi yang terjajah. Jadi mereka nggak bisa kerja dengan nyaman, mereka tidak bisa sekolah lama. Aku tuh beli teh satu cup begini berapa sih di sini? Ini berapa teh? 20.000. Di sana 135.000. Satu cup teh 135.000. Terus beli apa lagi? Semuanya mahal. Aku nggak pernah ke luar negeri beli makan minum semahal di sana di Yerusalem. Itu mahalnya minta ampun. Apalagi orang yang di sana yang kerjanya mereka nggak bisa kerja kantoran walaupun sekolah mereka tinggi, mereka nggak bisa kerja yang manajer ke atas. Mereka harus berdagang. Mereka level hidupnya benar-benar buat bagi ayam aja tuh bisa mungkin sebulan. Jadi horornya tuh Mbak, pemandangan dimana diskriminasi orang Arab Palestina itu disingkirkan, dimiskinkan, diskreditkan, dan mereka benar-benar harus menyerah dengan keadaan karena mereka tetap berpegang bahwa gue nggak mau berpihak kepada Israel, gue nggak mau punya ID Israel. Nah untuk Arab Palestina yang mereka akhirnya mengalah untuk mempunyai ID Israel, ya lumayan Mbak, dalam tanda kutip lumayan. Jadi mereka tetap bisa sholat lima waktu, mereka tetap bisa mempertahankan itu masjid, udah nggak terlalu kawat.
dulu kan pernah jadiin tempat sampah, pernah dijadiin tempat pembuangan pembalut. Yang nyelamatin itu kan Umar bin Khattab. Jadi kalau sekarang kita biarin Al-Aqsa nggak ada yang datang, nggak ada yang pelihara, nauzubillah bisa jadi tempat sampah lagi. Jadi sedih banget. Tapi Mesya kemarin kan sempat ini fotoan bareng Ngebibi juga di sono di Masjid Al-Aqsa. Sempat netizen ada pro kontra juga dan sempat klarifikasi juga Mesya di situ. Gimana sih melihatnya? Oh, udah. Ya, menurut aku sih wajar ya. Maksudnya semua perbedaan pendapat itu menurut aku wajar, normal. Jadi menurut aku sama sekali aku tidak menyalahkan, tidak ingin menghinakan atau menyalahkan orang yang memilih untuk tidak berangkat ke Aqsa. Aku nggak mau menyalahkan. Dan aku pun berharap untuk orang yang memilih untuk tidak berangkat itu tidak menghinakan orang-orang seperti aku yang memilih untuk meramaikan saf-saf Al-Aqsa. Gitu aja. Oke, Siap, thank you Kak Mesya. Ini tinggal lebaran. Oke. Udah rapi? Ada yang terbuka? Aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Siregar ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.